Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Banjar TV? Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tentunya di edisi Lintas Bandua Sepekan Minggu 23 Juli 2023. Bersama saya Amirat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Ya pemirsa, informasi lainnya, warga Banjar Indah sambangi DPRD Banjarmasin untuk fasilitasi permohonan pembukaan akses jalan guna memperlancar lalu lintas yang sudah mulai padat. Namun langkah ini mendapat penolakan beberapa pemilik ruko di kawasan itu. Dan sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadia menyebut penolakan sebagian warga merupakan miskomunikasi dan pihaknya juga akan segera menelusuri status kepemilikan lahan ke pihak BPN. Sejumlah perwakilan warga Banjar Indah mendatangi kantor DPRD Kota Banjarmasin untuk hadir dalam rapat dengar pendapat RDP di ruang Komisi 3 bersama Dinas PUPR serta Lurah Banjar Indah. Kedatangan warga ini untuk meminta pendapat dan mencari jalan keluar terkait permohonan pembukaan akses jalan baru guna memperlancar arus lalu lintas yang sudah padat saat acara keagamaan. Namun hal ini tidak mendapat persetujuan dari beberapa pemilik bangunan setempat. Padahal di akses jalan tersebut hanya tinggal menyambungkan dan ternyata di depan toko pun sudah dilakukan pengaspalan. Keterangan ini seperti disampaikan Fatur Rahman, salah seorang warga yang hadir dalam RDP tersebut. Terbaik untuk pemecahan jalan, karena kan Banjar Indah itu padatnya bukan main. Sekarang dilalui oleh perumahan-perumahan lain, Beruntung Jaya lewat situ juga. Akhirnya kan jadi bottleneck di sana. Nah kalau misalkan itu dipecah dua, itu usul udah lama tuh. Sekarang mudah-mudahan terrealisasi dengan DPR anggota Dewan, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan doakan. Adapun permintaan pembuatan akses jalan baru di kawasan itu mengingat akhir-akhir ini sering terjadi kemacetan dan tidak ada akses jalan lainnya. Dengan adanya RDP bersama pihak terkait diharapkan bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Risna, Banjar TV. Pembangunan jalan alternatif di kawasan Banjar Indah, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin kini terpaksa terhenti. Hal itu lantaran adanya pemilik toko di kawasan tersebut yang menolak. Hal ini terungkap saat ada pertemuan antara Ketua RT, Lurah, dan pejabat Dinas PUPR, serta anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin belum lama tadi. Ketua Komisi 3 DPRD, Hilya Aulia, mengaku rapat ini digelar untuk membahas mengenai penolakan dari pemilik toko di kawasan tersebut. Akibatnya pembangunan jalan alternatif di kawasan itu terpaksa terhenti. Padahal menurutnya dengan adanya jalan alternatif ini akan mempermudah akses jalan di sana, apalagi jalur di sana sudah dinilai cukup macet. Keinginan dari masyarakat di sana, tadi masyarakat bersama Ibu Lurah, bersama ketua-ketua RT, dan juga bersama Babin, itu tadi kita berdiskusi mencari solusi. Tetapi pemilik toko ini kita diundang juga pada hari ini, tetapi mereka tidak berhadir. Sehingga kami akan sekali lagi membuat bersama Lurah membuat rapat dengan ke sana melihat situasi jalan di sana bagaimana. Karena kalau sekarang meraba-raba aja jalannya agak sulit. Sehingga kita langsung akan melakukan kunjungan lapangan sekaligus rapat dan sekaligus mengundang pemilik toko yang menolak itu. Hilya menambahkan dengan adanya jalan itu juga akan membantu masyarakat karena di kawasan tersebut juga ada majelis taklim. Di samping fasilitas jalan itu dapat pula digunakan warga setempat. Murtasiah, Banjar TV. Sebagian pemilik toko di kawasan Banjar Indah menolak jalan yang berada di depan tokonya untuk diaspal.
Sampai saat terakhir rapat bersama warga, lurah, RT, serta pihak Dewan dan Dinas PUPR Banjarmasin belum diketahui alasan pasti penolakan itu. Total ada 9 pemilik toko yang menolak. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadia, saat berada di gedung DPRD setempat menyatakan kegiatan pengaspalan ini hanya untuk peningkatan jalan, bukan ingin mengambil lahan pemilik toko. Intinya hanya terjadi kesalahpahaman semacam miskomunikasi. Pemilik tokonya kan mungkin ada di tempat ya, mungkin di mana kayak itu ya, mungkin yang ada itu cuman yang menjaga toko aja, kayak itu ada gudang kan kayak itu. Jadi mungkin mereka menyampaikan pesan aja, jadi belum ketemu. Jadi nanti kayaknya difasilitasi lagi dari Pak salah satu mungkin anggota dewan memiliki di sana. Nah itu mungkin akan memfasilitasi untuk berkomunikasi lagi. Ya, semoga aja nanti bisa dirembukan lagi. Ini masih ada tindak lanjutnya lagi. Semoga yang berikutnya sudah bisa lebih lihat tadi ya di sertifikat secara keseluruhan itu ada kepemilikan. Nah, kan kita kata kawan juga langsung melanggar seperti itu aja kalau lah itu nah harus ada regulasinya, harus kita ikuti semua. Pasti harus lawan BPN juga karena dari pihak kelurahan mungkin komunikasi dengan BPN seberapa sih kepemilikan yang ruko-ruko itu dengan fasilitas umumnya. Dan kita bantu kan ini kan untuk fasilitas umumnya. Pihaknya pun akan terus menelusuri terkait status jalan ke pihak BPN untuk memastikan tentang kepemilikannya. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, pertanyakan Dinas PUPR Banjarmasin belum melakukan tindakan terhadap jembatan yang menutup akses pejalan kaki atau trotoar di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 5. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, juga memastikan pihaknya akan segera memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin belum juga melakukan tindakan terhadap jembatan yang menutup akses pejalan kaki atau fasilitas trotoar di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 5. Hal itu pun kembali dipertanyakan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, sekaligus menyayangkan tidak adanya tindakan yang diambil oleh instansi terkait. Padahal sebelumnya dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPRD beberapa waktu lalu, kepada Dinas PUPR Banjarmasin diminta membongkar jembatan komplek Bakula yang menutupi trotoar di kawasan tersebut. PR juga sudah berjanji akan mengevaluasi kembali jembatan tersebut karena pembangunannya sangat mengganggu lalu lintas pejalan kaki, terutama yang di trotoar kan. Nah, dalam hal ini kami dalam waktu dekat mungkin beberapa hari ke depan ini akan kembali memanggil Dinas PUPR untuk mempertanyakan kelanjutan dari permasalahan tersebut. Karena tidak mungkin kita membiarkan itu akan menutup trotoar kan, itu sangat mengganggu para pengguna jalan. Hal ini mengingat selain jembatan itu tidak sesuai perencanaan dan merusak estetika kota, juga menghilangkan fungsi trotoar yang dibangun oleh pendahulunya. Murtasiah, Banjar TV. Dalam waktu dekat, Komisi 3 DPRD Banjarmasin berencana memanggil kembali Dinas PUPR untuk meminta penjelasan mengapa sampai sekarang jembatan yang menutup trotoar itu tidak kunjung dibongkar. Hal tersebut sangatlah disayangkan. Menurut Afrizaldi, jika tidak kunjung dibongkar, dipastikan jembatan itu jelas akan mengganggu pejalan kaki saat melintas di kawasan tersebut. Ditegaskannya, trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya untuk pejalan kaki, halte dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Apalagi ini ada wacana dari pemerintah kota ingin membangun JPO. Nah ini kan sudah tidak berkesesuaian. JPO itu adalah sarana untuk kita menyeberang jalan. Kalau trotoarnya tidak berfungsi dengan baik, ditutup oleh jembatan-jembatan penghubung itu, tentu tidak sinkron kan. Nah ini juga akan kami jadi stresi kami dalam beberapa waktu ke depan untuk memanggil PUPR karena tidak lama lagi akan dilaksanakan pembahasan anggaran perubahan kan. Nah
Ini akan menjadi wacana kami. Aprizaldi mengingatkan jangan sampai hal ini dibiarkan karena bisa menjadi contoh tidak baik bagi masyarakat. Pihaknya kembali meminta secepatnya dibongkar dan dikembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan cegat TPPO di Kalsel, CPMI wajib pastikan miliki paspor secara sah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.